Selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai tugas 7, yaitu matriks alternatif bahan. Pertama, alternatif ke-1. Berikut adalah sketsa dari alternatif ke-1. Deskripsinya ada pada slide selanjutnya. Deskripsi sketsa. Komponen dari sketsa tadi ada 3, yaitu feeder, conveyor belt yang ujungnya terdapat magnet atau drum separator, dan conveyor belt yang di tengahnya terdapat magnet atau belt separator. Dapat dilihat kalau conveyor beltnya ada 2. Jadi dilakukan pemisahan sebanyak 2 kali. Yang selanjutnya adalah efisiensi. Efisiensi pada peralatan ini lebih dikaitkan pada jumlah banyaknya material yang akan kami gunakan. Dan jumlah banyaknya material yang akan kami gunakan juga dikaitkan pada banyaknya jumlah uang yang akan kami keluarkan untuk tiap alternatif yang telah kami rancang. Sehingga jumlah material yang ada diusahakan akan cukup untuk menyusun alat-alat yang fungsional. Peralatan dengan alternatif 1 ini menggunakan bahan-bahan material yang cukup banyak, dengan harapan tingkat keberhasilan dalam memisahkan logamnya pun juga tinggi. Dan target kami dengan alternatif 1 ini, semua sampah yang berbahan logam dapat terpisahkan dengan baik. Baik, selanjutnya adalah aspek keefektivitasannya. Kami berasumsi bahwa alternatif 1 memiliki efektivitas yang lebih tinggi daripada alternatif 2. Efektivitas sendiri diartikan sebagai tingkat keberhasilan terhadap tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari pembuatan alternatif ini adalah untuk memisahkan logam dan logam, sehingga untuk menentukan besarnya keefektivitasannya adalah besarnya persentase dari logam dan non-logam yang terpisah pada saat tempat pembuangan akhirnya. Pada alternatif 1 memiliki 2 sistem pemisah logam dan logam, yaitu drum separator, kemudian belt separator. Berbeda halnya dengan alternatif 2 yang hanya memiliki drum separator, sehingga secara logika alternatif 1 lebih efektif daripada alternatif 2. Sekarang saya menjelaskan bahan yang digunakan untuk alternatif pertama. Bahan-bahan tersebut antara lain kardus tebal sebagai alas utama conveyor belt. Lalu ada triplek kayu sebagai struktur utama pembuatan feeder dan juga conveyor belt. Lalu ada dinamo, roda gerigi, kabel, saklar, silinder, dan baterai 9 volt sebagai sistem utama untuk menggerakkan penggiling pada feeder dan juga conveyor belt. Yang terakhir adalah magnet batang untuk magnet pemisah sampah logam dari sampah non-logam. Tidak semua bahan-bahan tersebut didapat dengan cara membeli, namun ada juga yang didapat dengan daur ulang seperti kardus tebal. Bahan-bahan yang dibeli tersebut ditaksir harganya berdasarkan harga yang tertera pada toko-toko online. Perkiraan harga akhirnya adalah 159.000. Selanjutnya adalah tingkat pemakaian masyarakat. Menurut kami, pemisah sampah ini dapat mudah digunakan di perumahan umum. Hal ini disebabkan ukuran bendanya tidak menyusahkan, yaitu tidak terlalu besar. Dan selain itu, sistemnya juga dapat digunakan di kegiatan komersil karena memiliki efektivitas yang tinggi. Lalu berikut adalah flowchart dari pemakaian sistem pemisahan alternatif 1. Dapat dilihat, pertama saklar dinyalakan, lalu mesin bekerja, sampah dimasukkan ke feeder, lalu silinder akan berputar sehingga sampah jatuh perlahan. Selanjutnya, nanti sampah-sampah tersebut akan dibawa kepada 2 magnetic separator, lalu sampah metal akan terpisah. Selanjutnya adalah alternatif kedua.
Baik, yang pertama saya akan menjelaskan sketsa. Sketsa yang dapat dilihat seperti gambar, deskripsinya juga sudah dapat dilihat. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan sketsa. Sketsa yang dapat dilihat seperti gambar, deskripsinya juga sudah dapat dilihat. Namun kami tidak menginput tempat sampah tempat sampah untuk logamnya. Berikut adalah sketsanya dari tampak atas, tampak depan, tampak samping, dan tampak 3D-nya. Berikut adalah deskripsinya. Terdapat 8 komponen. Lanjut ke efektivitas, penjelasan dapat dilihat di slide. Nah, untuk alternatif 2 ini kami memberikan efektivitasnya sebanyak nilai 6. Hal ini karena kami merasa lebih efektif alternatif 1 sementara yang memiliki 2 separator. Sementara alternatif 2 hanya memiliki 1 separator. Efisiensi itu berkenaan dengan jumlah penggunaan bahan yang dikaitkan dengan jumlah uang yang dikeluarkan. Jika dilihat pada matriks evaluasi, dapat diketahui bahwa alternatif 2 memiliki nilai 8, sedangkan alternatif 1 memiliki nilai 6. Berarti alternatif 2 lebih efisien dibandingkan alternatif 1. Selanjutnya adalah ketersediaan bahan. Pada alternatif kedua, bahan-bahan yang digunakan mudah didapatkan pada toko elektronik terdekat. Hanya saja, ada beberapa bahan yang memang harus kita buat sendiri, seperti conveyor belt magnetic dan kumparan toroida, di mana bahan tersebut memang tidak dijual pada toko elektronik. Selanjutnya, bahan-bahan yang kita gunakan pada alternatif kedua ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pada matriks evaluasi, terlihat alternatif 1 memiliki nilai 6 dan alternatif 2 memiliki nilai 7. Artinya, alternatif 1 yang lebih kompleks memiliki harga yang cukup mahal, sedangkan alternatif 2 dengan penggunaan bahan yang jauh lebih sedikit daripada alternatif 1 memberikan atau memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan alternatif 1. Untuk tingkat pemakaian masyarakatnya juga kami merasa lebih mungkin dipakai di masyarakat. Untuk alternatif 2 memberi nilai 8 karena desainnya yang simple. Lalu selanjutnya untuk flowchart. Jadi pertama kita masukkan tempat sampah-sampahnya ke dalam mangkok sebagai feeder sekaligus yang memisahkan. Lalu kedua kita selipkan kumparannya di antara kedua buah magnet. Hal tersebut akan memutar dinamo, kemudian akan memutar tempat sampah. Lalu sampah-sampah akan terpisah karena berputarnya mangkok. Dan lalu sampah logam akan naik ke atas dan disalurkan ke wadah. Selanjutnya adalah perbandingan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing alternatif 1 dan 2. Pertama yang akan dibahas adalah kelebihan alternatif 1. Alat ini lebih efektif dalam pemisahan sampah logam dan non-logam karena pemisahan logam lebih terjamin karena terdapat 2 conveyor. Selain itu, alternatif 1 juga dapat digunakan dengan sampah dalam skala besar sehingga lebih menguntungkan. Sedangkan kekurangan alternatif 1 adalah sistemnya yang lebih kompleks dan membutuhkan alat dan bahan yang lebih banyak, sehingga harga total bahan lebih mahal. Sedangkan untuk alternatif 2, kelebihannya adalah membutuhkan alat dan bahan yang lebih sedikit daripada alternatif 1, sehingga terlihat lebih praktis dan simpel, dan cara kerjanya juga lebih sederhana. Sedangkan kekurangan dari alternatif 2 kurang efektif dalam pemisahan logam karena alternatif 1 lebih terjamin dengan alasan tadi. Dan terdapat beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan yang memiliki harga sedikit mahal seperti dinamo, kumparan, dan mangkok stainless steel.
Nah, berikut adalah nilai dari masing-masing alternatif. Dapat dilihat alternatif 1 nilai totalnya 36 dan alternatif 2 nilai totalnya 35. Nah, dengan ini maka kami memutuskan bahwa solusi terpilihnya adalah alternatif 1. Bagian terakhir yaitu evaluasi solusi terpilih. Sesuai dengan matriks evaluasi alternatif desain yang kami rancang, kami memilih alternatif 1 sebagai solusi akhir kami. Karena menurut kami alternatif 1 memiliki beberapa kelebihan, yaitu diantaranya pemisahan logam lebih terjamin karena terdapat 2 sistem pemisah. Dengan adanya 2 sistem pemisah ini, sampah akan benar-benar terpisah dan tidak ada lagi yang tercampur. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengolah sampah dalam skala besar. Yang ketiga, bahan baku mudah dicari. Namun, tentu saja alternatif 1 ini juga memiliki kekurangan, yaitu sistem lebih kompleks sehingga harga total bahan lebih mahal. Namun, menurut kami itu sepadan, karena dengan mengeluarkan harga yang mahal itu, alat dapat berfungsi dan bekerja dengan baik. Yang kedua, proses pembuatan lebih lama karena sistem yang lebih kompleks. Menurut kami hal ini juga dapat diatasi karena kami bekerja dalam kelompok. Ya, sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam.